podcast kami. Hari ini kita bakal bahas isu yang cukup penting, yaitu kondisi kemiskinan di Rangkas Bitung. Betul banget, supaya obrolan kita tuh lebih luas ya. Jadi kita sudah kedatangan dua tamu. Yang pertama ada Bapak Rijal, dan yang kedua ada Bapak Agus, perwakilan dari pemerintahan daerah sebagai narasumber. Dan jangan lupa juga, kita juga ada Santi Rahma Rizkia sebagai seorang pengamat sosial yang hadir sebagai suara oposisi untuk memberikan pandangan kritis. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Untuk Bapak Agus, izin bertanya, kita mulai dari yang dasar dulu Pak. Bagaimana Pemda memotret kondisi kemiskinan di Rangkas Bitung saat ini? Terus apa sih Pak tren dan karakteristik yang paling dominan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pemerintah daerah, baik itu legislatif dan eksekutif, tentu ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat kabupaten Lebak. Bertanya, bagaimana memotret kemiskinan kabupaten Lebak? Tentu itu adalah PR yang besar buat pemerintah daerah. Kami salah satu DPRD bersama seluruh stakeholder untuk bagaimana menciptakan bahwa kabupaten Lebak bisa keluar dari daerah tertinggal dan kemiskinan. Tentu pemerintah daerah mempunyai cara, mempunyai strategi agar kemudian masyarakat di Kabupaten Lebak itu cukup mampu dan kita mencoba bangkit di bawah kepemimpinan Pak Hasbi. Tentu Bupati mempunyai terobosan ingin mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak. Itu dulu hal yang paling dasar. Lalu kemudian bagaimana strateginya? Strateginya adalah kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tentu kita harus mencoba menaikkan pendapatan daerah, mencoba memanfaatkan sumber daya yang ada agar Kabupaten Lebak ini menjadi kabupaten yang unggul, ya, kabupaten yang maju dan bukan lagi sebagai kabupaten tertinggal. Itu yang ya. Baik ya Pak, saya selaku oposisi sendiri ingin mengajukan pertanyaan. Kan dari apa yang saya baca, apakah betul bahwa masih banyak warga yang masih tinggal di kawasan dengan minim akses fasilitas seperti jauh dari rumah sakit atau akses fasilitas kesehatan yang masih minim, dan pekerjaan mereka cenderung tidak naik kelas seperti itu. Jadi masalahnya tuh yang utamanya tuh dari segi struktural atau bagaimana ya Bapak? Baik, terima kasih. Yang pertama, ini bukan rahasia umum lagi bahwa memang dari segi infrastruktur di Kabupaten Lebak itu masih banyak yang kurang bagus ya. Ini memang jadi PR besar. Saya kira tidak ada pemimpin yang tidak ingin membangun kabupatennya. Salah satunya Pak Hasbi juga. Tidak mungkin dia ingin terus kabupatennya seperti itu. Kemudian masyarakatnya juga, contoh di dapil saya, di dapil 5 Terjal ya, itu dari segi akses, jalan dan lain sebagainya memang masih sangat buruk lah, bisa dikatakan kurang bagus. Karena dari segi pendapatan asli daerah kita itu belum bisa mencakup semuanya untuk pembangunan. Tapi pemerintah daerah hari ini berupaya sedikit demi sedikit coba memperbaiki. Salah satunya kami kemarin sudah membahas anggaran, bangga dan pemerintah daerah untuk merumuskan itu. Kita akan fokus di jalan poros desa. Itu yang kita lagi rencanakan dengan pemerintah daerah. Baik Bapak, atas jawabannya. Kembali kepada pembicara 1 dan 2. Oke, sekarang pertanyaan kedua untuk Bapak Rijal. Sekarang soal kebijakan. Apa sih program unggulan yang sedang Pemda fokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan? Baik, terima kasih sebagai narasumber dan teman-teman Pak Agus yang saya hormati banget. Jadi ada 3 hal yang sedang diupayakan oleh pemerintah Lebak dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Yang pertama tadi soal perbaikan akses dan konektivitas. Jadi kemiskinan ini salah satunya karena terputusnya akses dan konektivitas jauh antar wilayah. Maka di RPJMD Lebak ya, RPJMD 2025-2029 ini kita batasi, kita fokuskan pada 3 hal. Yang pertama adalah soal peningkatan infrastruktur, baik jalan per kabupaten atau jalan poros desa. Ini yang menjadi konsen kita terutama di legislatif dan eksekutif agar keluhan selama ini masyarakat soal konektivitas diperbaiki. Karena kalau jalan sudah bagus, orang berusaha menggunakan itu akan mudah gitu ya. Rumah sakit dan sebagainya. Yang kedua adalah program fokus pada potensi lokal. Hari ini Bapak Bupati Lebak, Pak Hasbi dan kita bersinergi untuk bagaimana meningkatkan PAD dalam sektor unggulan terutama pada sektor pertanian.
beras kita termasuk beras yang bagus dan memang punya potensi untuk dipasarkan. Dan makanya kita juga kemarin ada penambahan modal sekitar 3,5 M untuk RMU, Rice Milling Unit. Terakhir adalah soal pengentasan kemiskinan lewat intervensi pembangunan, contoh misalkan RTLH. Ini juga menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan hunian layak bagi masyarakat. Bahkan saya mas ya, jadi saya ini masyarakat yang biasanya mohon maaf buang hajat di mana gitu ya, ini pemerintah Lebak bersinergi dengan kabupaten, dengan provinsi dan pusat menghadirkan sanitasi masyarakat. Selain juga fokus kita adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor-sektor yang juga sektor sumber daya alam atau sektor pariwisata yang memang menjadi ciri khas dari kabupaten Lebak. Begitu. Baik Bapak, programnya bagus-bagus, tapi realisasinya apakah sering lambat atau ada kendala segala macam dalam proses aplikasinya pada masyarakat? Dan bagaimana Pemda menangani UMKM yang ada di Rangkas Bitung? Apakah perkembangannya itu sangat maju atau stagnan di era yang sekarang? Dan apakah Pemda mendorong industrialisasi lokal agar ada lapangan kerja tetap? Dan bagaimana caranya menangani petani-petani lokal? Sekarang kan petani-petani di Rangkas Bitung ini memiliki sebuah peluang yang sangat besar untuk bisa mengembangkan. Baik, jadi memang seperti kita ketahui bahwa dalam setiap program pemerintah pasti ada kendala ataupun ada hambatan di lapangan, itu menjadi satu hal yang wajar. Makanya kami di DPRD ini menjadi salah satu pihak yang menjadi pengawas. Jadi salah satu fungsi DPRD kan mengontrol, mengawasi apa yang sudah menjadi program pemerintah. Contoh misalkan soal pembangunan jalan pondok desa, pembangunan RTLH, kita di lapangan itu selalu memonitori agar pelaksanaannya sesuai dengan waktu. Kendala terbesarnya adalah bagaimanapun kata ahli ekonomi mengatakan paling sulit mengatur keuangan itu kalau uangnya nggak ada. Jadi memang kalau PAD-nya masih rendah dan ketergantungan fiskal kita ke pemerintah pusat tinggi, ya tidak akan banyak perubahan. Makanya kita berharap DPRD ini ke depan pemerintah dalam hal ini sektor badan pendapatan daerah bisa memaksimalkan potensi PAD. Terus bagaimana pemerintah terhadap di hari ini kalau kita bicara Rangkas Bitung ini alhamdulillah sudah jauh lebih baik ya, karena ada banyak faktor, contoh misalkan ultimate stasiun Rangkas Bitung yang ada ini kereta bahkan ada kereta Serang Jawa kan, itu juga ada tol masuk ke sini, kemudian banyak juga brand-brand yang besar masuk ke Rangkas Bitung sehingga itu akan menggeliatkan UMKM. Tapi yang paling penting ini Bang Agus mungkin bicara lebih banyak MDG ini. Jadi MDG ini kalau bicara soal pertanian kemudian UMKM, mereka insya Allah akan sangat diuntungkan lewat adanya program makan bergizi gratis, karena mereka bisa suplai telur, ayam, sayuran dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Izin kendali Bapak, apakah dengan adanya MDG masuk ke Rangkas Bitung ini menguntungkan petani atau UMKM yang berada di sekitar mereka atau baliknya Bapak? Kalau boleh mungkin Bang Agus Rambo yang jawab ini, lebih kompeten beliau. Jadi begini ya teman-teman. Pertama, saya katakan di awal tadi, tidak ada pemerintah yang tidak ingin mensejahterakan masyarakat. Melalui program makan minggu gratis ini tentu ya, ini akan memberikan dari segi ekonomi, pendapatan, terus seluruh stakeholder dari masyarakat, tentunya dari petani, pedagang sayuran, pedagang tempe dan sebagainya, tentu ini akan mendongkrak dari segi perekonomian. Nah, ini menjadikan bahwa program makan minggu gratis ini adalah menurut saya ya program yang sangat bagus, karena ada sinkronisasi antara pusat dan daerah bahwa tentu menurut saya ini akan menaikkan juga PAD kabupaten. Itu. Belajar adalah Saya setuju bahwa MBG insya Allah dengan catatan bahwa pemerintah pusat tidak menjadi center supplier, jadi tidak semuanya dari pusat. Ini harus diberikan porsi kepada pengusaha-pengusaha lokal untuk kemudian bisa mensuplai kebutuhan MBG. Jadi jangan kemudian pemerintah lewat dan antaranya bikin pabrik jagung, kemudian semua suplai jagung dari situ, itu artinya akan beda ceritanya kan. Tujuan MBG ini selain ngasih makan bergizi gratis anak-anak, juga untuk menggeliatkan ekonomi di daerah. Begitu. dan pertukaran ini nih, pertukaran uang kalau dulu kan di pusat, sekarang di daerah itu kan Baik Bapak, dari mencari satu dan dua. Oke, untuk pertanyaan sudah Pak Agus bekerja, saya bertanya apa sih Pak tantangan paling besar dalam mendorong kebijakan yang benar-benar pro terhadap peningkatan kesejahteraan warga miskin? tantangannya adalah seluruh
pejabat, baik itu bupati dan DPR, itu tantangannya adalah harus takut dosa. Jika penggunaan uangnya yang dipergunakan dengan tidak benar, tentu ini akan berefek kepada diri kita, maaf, kepada pejabat-pejabat yang lain. Dan kalau misalkan sudah bisa mengontrol itu, bahwa uang itu harus dipergunakan dengan benar ya kerja, tentu ini akan berdampak bagus dan tidak ada lagi itu yang namanya korupsi dan sebagainya. Intinya kita harus takut sama yang maha kuasa aja. Gitu. Sebagai penelitian, apakah program yang disediakan oleh DPRD ini memiliki transparansi terhadap masyarakat tentang program-programnya yang bagaimana alur-alurnya terhadap pemerintahan khususnya di Kabupaten Indonesia? Ya sangat transparan ya, karena kita kan siap per 1 tahun ini diperiksa dan pemeriksa keuangan dari seluruh uang yang digunakan oleh DPRD dari segi perjalanan dinas, terus pengadaan yang ada di kantor ya, sekretariat dewan, itu semuanya diperiksa ya. 1 rupiah pun itu diperiksa. Nah makanya ketika sudah diperiksa sama, kalau di tingkat kabupaten inspektorat ya, kalau di nasional badan pemeriksaan BPK. Nah itu kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan tentu akan menjadi temuan kerja. Dan temuannya itu ketika tidak bisa dikembalikan akan menjadi pidana. Nah, mohon maaf, banyak kita sering lihat di TV anggota DPR ditangkap dan lain sebagainya. Itu akibat menggunakan uang dengan tidak cara yang benar. Izin bertanya kembali Bapak, apakah dalam prioritas dalam DPRD Kabupaten Lebak ini, apakah masyarakat juga bisa turut serta dan terlibat dalam program tersebut agar menjadi lebih efektif seperti itu atau bagaimana ya Bapak? Dari segi pengawasannya atau apa? Dari segi semisal kolaborasi antara DPRD dengan masyarakat. Kan kita DPRD itu ketika misalkan mengadakan suatu program, misalkan paripurna, kan di situ ada uji publik. Uji publik itu meminta pendapat dari seluruh masyarakat. Nah di uji publik itu misalkan program yang kami canangkan itu misalkan ada untuk UMKM. Nah kita diskusikan dulu dengan masyarakat, dengan seluruh stakeholder. Apakah program ini bagus atau tidak? Kalau tidak bagus, ya nanti tidak dipakai. Kalau bagus, karena ini menggunakan anggaran, ya itu disetujui. Itu kita selalu komunikasi dengan masyarakat. Baik Bapak, kita serahkan kembali pada pembicara 1 dan 2. Oke, yang selanjutnya untuk Bapak Agus dan Bapak Ajal, selain bansos, apa sih strategi pemerintah untuk memutus rantai ketergantungan dan mendorong kemandirian ekonomi? Bapak dulu ya. Iya, saudara pembicara yang saya hormati, selain bansos memang tadi beberapa hal strategi untuk memutus kemiskinan ini kan satu dengan lapangan pekerjaan. Jadi bagaimana pemerintah ini kemudian memberikan kemudahan perizinan, ya, kemudian memberantas pungli, premanisme. Itu yang selama ini menjadi kendala investasi di Kabupaten Lebak, sehingga kita mendorong agar pemerintah melalui dinas terkait untuk mempermudah perizinan. Itu yang pertama. Yang kedua lewat pendidikan, untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan, kemudian juga pelatihan UMKM juga salah satu sarana untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Selain hal-hal yang besar tadi, misalkan soal konektivitas ya. Saya membayangkan misalkan kalau pemerintah berani membuka jalur kereta ke Sawarna atau Kebaya, itu kan akan sedikit mengunci wisata di daerah selatan yang selama ini potensinya belum termanfaatkan dengan baik. Selain itu, strategi yang selanjutnya ada tadi seperti Bang Agus sampaikan, kita mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip good governance ya, transparan, kemudian accountable, kemudian juga kolaborasi ya. Itu memang hari ini yang kita dorong, kolaborasi antara pemerintah kabupaten di tengah keterbatasan anggarannya juga dengan pemerintah provinsi lewat anggarannya. Mungkin mereka lebih luasan, bahkan dengan pemerintah pusat. Seperti itu dari pembicara yang saya sampaikan. Baik Bapak, izin bertanya kembali, apakah pemerintah mengembangkan pusat pelatihan untuk masyarakat mengembangkan skill di daerah modern seperti sekarang, contohnya berwirausaha atau cara memanage wisata, seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Lebak ini sendiri memiliki banyak sekali potensi-potensi dalam usaha dalam bidang pariwisata. Sepemahaman kami ya, karena kami kan di DPRD ini ada beberapa komisi. Kalau saya sama Pak Agus kami ini komisi 4 pembinaan soal infrastruktur. Tapi sepemahaman kami memang ada di dinas terkait seperti dinas UMKM, Disbudpa dan sebagainya, pelatihan-pelatihan untuk misalkan UMKM kelas, edukasi keuangan, akses keuangan dan sebagainya. Walaupun anggarannya memang
tidak sebesar kebutuhannya gitu. Tapi saya lihat kolaborasi antara pemerintah dengan politisi terutama di level DPR RI juga banyak juga yang masuk ke Lebak lewat program-program pelatihan dan juga balai latihan kerja pemerintah yang ada di balai latihan komunitas yang ada di Kabupaten Lebak seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Kami serahkan kembali ke pembicara satu dari Oke, pertanyaan terakhir Bapak Agus dan Bapak. Nih, kalau bicara jangka panjang, menurut Bapak, program apa yang paling efektif untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan? Jadi kalau berbicara program apa untuk menekan agar kemudian lebih efisien mungkin ya. Ya. Nah, ya menurut saya program yang selalu bersentuhan dengan masyarakat gitu. Dan programnya juga program yang tidak awang-awang. Contoh lah, contoh misalkan kalau jangan ibu itu fokus di pariwisata ya. Harusnya kan kalau fokus di pariwisata itu tentu pemerintah harus cukup mengeluarkan anggaran yang lumayan terus tata dengan benar. Ini kan anggaran dikeluarkan tapi tempat wisatanya begitu-begitu saja. Nah ini juga berdampak gitu pada jalan karena ini menggunakan anggaran, tentu programnya harus program yang benar-benar matang dan tentu bisa menaikkan daerah kabupaten Lebak. Itu sih yang intinya ya. Baik Bapak, izin bertanya, di era kepemimpinan yang sekarang bagaimana caranya mengatur potensi-potensi wisata yang berpotensi untuk sangat-sangat terkenal seperti contohnya Sawarna atau yang lainnya, bagaimana cara DPRD memanage tersebut? Ya tentu kami kan di DPRD itu salah satu pemikir sahabat pemerintah daerah karena DPR dengan eksekutif itu seperti suami istri. Nah, bagaimana caranya agar menaikkan potensi di sektor pariwisata? Tentu ya pemerintah daerah harus fokus. Kalau misalkan menjadi program unggulan, anggarannya kita suplai yang besar di situ ya, agar ini terdongkrak. Kalau misalkan anggarannya ya sedikit berarti bagaimana mau menaikkan potensi? Justru yang ada, saya katakan di awal tadi, anggarannya juga dipergunakan tidak baik, terus wisatanya tidak meningkat. Gitu. Nah ini menjadi PR bersama buat kami DPRD dan pemerintah. Baik Bapak, apakah ada UMKM yang menjadi prioritas di Kabupaten Lebak ini untuk ditingkatkan dalam skala bukan hanya skala di Kabupaten Lebak, tapi secara nasional? Apakah ada UMKM yang diprioritaskan? Saya rasa kemarin Pak Bupati di momen paripurna mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui program unggulannya ya, beliau menekankan agar petani itu membuat semacam penggilingan tapi semi modern gitu, penggilingan padi ya. Penggilingan semi modern agar kemudian padi-padi petani ini tidak dijual keluar daerah dan cukup di daerah Kabupaten Lebak, dan ini juga bisa masuk ke program-program makan gizi gratis gitu. Nah makanya Pak Bupati kemarin menganggarkan berapa kali untuk itu? 3,5 miliar penyataan modal untuk membangun penggilingan yang semi modern. Izin bertanya lagi Bapak, apakah ada kesulitan atau tantangan? Contohnya apakah dari masyarakat yang menolak atau ada perdebatan dengan masyarakat atau masyarakat menerima dengan senang hati atau bagaimana Bapak? Tentu setiap program pasti ada yang menolak. Tentu setiap kegiatan yang menggunakan anggaran pasti ada yang menolak. Tapi pemerintah daerah sudah mempunyai dasar ya. Kenapa kemudian anggaran itu dikucurkan? Tentu anggaran itu dikucurkan untuk menaikkan daya jual masyarakat dari sektor pertanian. Misalkan tadi membuat salah satunya adalah ya bahasa kerennya renew ya, kalau bahasa kampungnya penggilingan padi gitu nah makanya mungkin Bupati juga lagi berpikir keras nih, bahkan tadi ada mutasi pejabat daerah itu kan untuk merapikan agar kemudian program Bupati ini bisa masuk ke seluruh sektor ya, baik itu di dinas pariwisata, di Disbudpa, dinas pendidikan dan sebagainya. Gitu.
Bapak bagaimana caranya dari Kabupaten Lebak mengatasi masyarakat yang tidak langsung setuju terhadap program untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak sendiri. Jadi ajak diskusi, ajak ngobrol. Saya kira kalau penyampaiannya masuk di akal, tentu masyarakat tidak akan menolak. Kalau penyampaian yang disampaikan pemerintah daerah ataupun DPR itu tidak masuk di akal dalam hal pengelolaan anggaran, tentu pasti banyak yang menolak. Gitu. Saya katakan di awal tadi, Rp1 pun yang kita gunakan anggaran, ya, itu adalah milik masyarakat Kabupaten Lebak. Jadi wajar hari ini banyak yang menolak, banyak yang protes, banyak yang demo, berjatuh. Karena memang ini kan anggaran masyarakat Kabupaten Lebak, bukan anggaran bupati, bukan anggaran kami, DPR Lebak bukan. Gitu. Jadi harus dipergunakan dengan baik anggaran itu. Dan Bapak, pertanyaan terakhir adalah daerah mana di Kabupaten Lebak sendiri ini yang masih membutuhkan perhatian lebih khususnya dari pemerintah? Saya kira wilayah dapil kita, dapil 4 dan 5 nih. Dapil 4 dan 5 itu meliputi kalau saya Cikumblong, Marimping, Wonosalam, ya, Cijaku. Kalau Pak Rijal itu Cikuber ya, Cilograng, daerah aksesnya aja ke ini kan. daerah yang berbatasan dengan Sukabumi. Walaupun sebenarnya semua wilayah yang disebutkan kan punya problem masing-masing kan. Ada problemnya di transportasi, ada problemnya misalkan di rumah tidak layak huni, ada problemnya di stunting. Jadi tiap daerah itu punya masalah masing-masing. Gitu. Bapak, kami juga ingin bertanya kesulitan apa saja yang Bapak rasakan struggle dalam memimpin di kedua dapil tersebut. Apa saja, misal seperti masyarakat yang sulit untuk diatur atau bagaimana Bapak dalam kasus kemiskinan seperti ini? Begini nih, setelah kami dilantik, mungkin saya sudah 2 periode ya, Pak Rijal baru 1. Benarnya pun terkadang kita dianggap salah, apalagi salahnya. Kita coba membantu masyarakat pun karena ada juga yang tidak senang dengan cara kita membantu. Jadi kalau ditanya kesulitan, ya tentu sangat sulit ya, sangat sulit. Tapi ini kan menjadi tantangan kita sebagai wakil rakyat, kan judulnya itu wakil rakyat. Wakil rakyat itu kan yang mewakili masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah daerah. Gitu. Sangat sulit sekali. Ada nggak sih Pak momen di mana Bapak mungkin kayaknya sangat susah sekali, sangat sulit dalam memimpin daerah tersebut? Kadang saya suka menangis kalau melihat ibu yang hamil digendong ya pakai bambu. Mungkin sama lah seluruh anggota DPR di Kabupaten Lebak merasakan hal yang sama. Dan saya kira, saya katakan tadi tidak ada yang ingin DPR melihat masyarakat itu susah sebetulnya. Tapi kalau kita berbicara anggaran, tentu tidak tercover. Nah, itu yang kami lakukan dengan anggaran seadanya. Kita coba membantu masyarakat. Salah satunya mungkin saya dulu waktu Pak Hasbi jadi anggota DPR RI, saya dikasih ambulan untuk masyarakat. Ya. Sekarang ada di dapil saya, dan itu membantu masyarakat ketika ada yang mama meninggal, ya mau melahirkan dan lain sebagainya. Itu sangat membantu sekali. Dan sampai hari ini itu dipergunakan dari jalan. Kita rawat pemberian dari Pak Hasbi itu. Gitu. Dan dalam kasus memberantas kemiskinan sendiri, apa yang paling diutamakan? Apakah pendidikan atau fasilitas kesehatan atau sarana yang lain, Pak? Ya tentu kita bangun dari sumber dayanya dulu ya, sumber daya manusianya dulu. Kalau masyarakatnya pintar kan tentu dia akan bisa memanfaatkan peluang gitu. Itu dari pendidikan yang lebih utama ya. Walaupun dari sektor yang lain juga itu sama hal pentingnya juga. Gitu. Ya intinya kalau masyarakatnya terampil, cerdas, apalagi misalkan pemerintah membantu dari segi program-program yang lain dan bisa dimanfaatkan, saya kira kita akan maju kok Kabupaten Lebak. Jadi jangan berkecil hati gitu. Jadi ini Bapak sedikit, jadi paling cepat sebenarnya untuk menghapus kemiskinan ini lewat pendidikan, pemberdayaan gitu. Karena memang karena ketika orang sudah misalkan pendidikan minimal SMA, dia udah mulai tuh cari kerja. Ini kan yang masalah di Lebak ini, pendidikannya rendah, akses usahanya tidak ada, ya. Sawahnya nggak banyak, Bang. Jadi kemudian turun-temurun, kemiskinan yang turun-temurun itu ya yang harus diputus lewat pendidikan. Makanya adik-adik kan beruntung lah bisa kuliah dan sebagainya. Ini juga yang memang sedang kita perjuangkan. Bahkan sama Pak Prabowo mungkin sekarang lagi ada sekolah rakyat ya. Nah ini sekolah rakyat itu kan salah satu terobosan untuk memutus kemiskinan turun-temurun. Gitu. Jadi salah satu langkahnya adalah pendidikan yang minimal SMA lah. Kalau semua orang pendidikan SMA, insya Allah dia minimal bisa jadi mobil, kan bisa menghidupi diri sendiri dan sebagainya. Selain tadi program-program yang sudah disampaikan bagus, soal misalkan program MBG ya, Kabupaten Lebak pemberdayaan akses, orang bisa mulai
jualan sayuran kalau jalannya bagus kan enak gitu. Atau rumah sakit orang harus ditandu kalau jalannya bagus. Itu juga menjadi salah satu perjuangan kita di DPRD. Dan perlu diingat bahwa DPRD ini berbeda dengan eksekutif. Kita sifatnya adalah merancang, mengusulkan, kemudian memberikan anggaran, budgeting, ini di hak kita. Lewat anggaran kita berdebat bahwa harus ke arah sana untuk mengatasi kemiskinan, gitu ya. Izin lagi Bapak, seperti yang sudah Bapak tadi jelaskan bahwa pendidikan menjadi untuk pertama untuk menghilangkan kemiskinan. Apa putus sekolah di Kabupaten Lebak ini masih banyak, dan seperti yang saya baca bahwa rata-rata putus sekolah itu karena pernikahan ini, apakah itu benar ya Bapak? Jadi bicara putus sekolah memang realitasnya banyak. Lebih kepada sebenarnya bukan kalau faktor pernikahan ini itu akses dampak lanjutan ya. Tetapi paling banyak itu karena faktor ekonomi. Jadi karena tidak mampu membeli daftar dan sebagainya kan. Jadi yang kedua memang pola pikir. Kalau kemudian karena pernikahan ini sebenarnya ada tetapi nggak signifikan. Yang signifikan itu karena jarak sekolahnya jauh, karena memang belum memiliki kesadaran. Kan sekarang SD SMP semua udah dari sana. Tapi jauh nih, harus jalan sekarang 5 kilo jalan kaki. Ya kan itulah salah satu risikonya. Ya walaupun ada gara-gara pernikahan ini juga ada, tapi nggak signifikan. Mungkin cukup ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk terima kasih banyak untuk Bapak Kamis dan Bapak Rijal atas pandangannya. Semoga obrolan ini membawakan kita tantangan penanggulangan kemiskinan. Betul, semoga juga menjadi pengingat bahwa pengentasan kemiskinan butuh kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya.